99,6 di Rasa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi rekan saya Risa yang menemani Anda. Sekarang saya Ruby Arianti akan menyapa Anda di kesempatan kurang lebih 3 kali 60 menit. Ya, 1 kali 60 menit maksud saya. Kalau 3 kali wah lumayan. Ya, pada kesempatan siang hari ini saya akan hadir dan saya cukup ramai hari ini. Ada tamu-tamu saya yang juga tidak kalah penting untuk saya sapa nantinya. Nah, pada kesempatan hari ini atau siang ini saya akan membahas terkait dengan optimalisasi peran lansia dalam keluarga dan masyarakat di era 5.0. Nah, ini juga akan membahas kesempatan hari ini. Dan telah hadir 3 narasumber yang juga sudah sejak dari tadi hadir di sini. Ada Bapak Nopian Andusti SEMT selaku Deputi Bidang KSPK RI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Iya. Ruby. Iya, apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah, tetap semangat. Alhamdulillah. Juga saat ini ada Kepala Dinas DP3A Dalduk KB. Kalau dipanjangkan nanti agak panjang Bu ya. Jadi kita singkat saja. Ada Ibu Haji Andi Mirna SH. Assalamualaikum Ibu Mirna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Bu? Salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah baik, sehat. Walaupun tadi ya sempat peringatan ya. Jalan-jalan ya di lumayan sekitar ukur markas, masjid Iya. markas ini lumayan. Bisa 10.000 langkah. Dan selain itu juga ada narasumber saya yang satu lagi Ibu Dr. Hayati Aziz SE MSI selaku Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Ruby. Ya, apa kabar Sehat Bu? dan bahagia. Alhamdulillah. Hari ini. Baik, sebelum saya langsung ke pertanyaan terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa peran keluarga dan masyarakat itu sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup lansia, yaitu melalui perubahan perilaku ke arah perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan keluarga dan masyarakat, perbaikan lingkungan, fisik, biologis, sosial, budaya, juga ekonomi masuk di situ. Membantu penyelenggaraan Yankes, promotif ya, preventif, juga ada kuratif dan rehabilitatif. Nah, dalam ikut proses kontrol dan juga evaluasi. Pelaksanaan pelayanan bagi lansia. Selain itu yang terpenting dari pelayanan kesehatan itu sendiri adalah kesadaran dari setiap individu untuk menjaga kesehatan dan menyiapkan hari tua dengan sebaik dan sedini mungkin. Nah baik, saya akan terlebih dahulu ke Pak Nopian ini terkait dengan peran lansia. Seperti apa sebenarnya peran lansia Pak di keluarga dan masyarakat kita saat ini? Ya, terima kasih Mbak Ruby. Pertama kita perlu sedikit seperti apa sih usia lansia itu, yang seperti apa yang kita sebut lansia itu. Yeah. Nah ini sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Nomor 13 tahun 98 bahwa lansia itu adalah yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Nah, jadi kalau belum 60 belum dikatakan lansia. Walaupun sesungguhnya sebetulnya banyak yang sudah usia 65 tapi tidak nampak tanda-tanda lansia. Masa energi. Jadi mungkin nanti suatu saat nanti mungkin ada perbaikan, mungkin 65 ke atas, kalau sekarang 60 ke atas. Lalu bagaimana peran lansia ini di dalam keluarga, di dalam masyarakat maupun dalam kehidupan yang lebih luas lagi. Jadi kita tahu sekarang bahwa porsi lansia itu dibanding dengan penduduk kita sudah cukup besar. Ini rata-rata secara nasional itu sudah 10,48. Dan kemudian ini akan terus bertambah dan diperkirakan nanti pada tahun 2045 sudah mencapai 20%. Artinya Indonesia sudah menuju aging population. Dan bahkan nanti akan masuk pada bonus demografi tahap kedua. Nah, oleh karena itu kita berharap keberadaan lansia-lansia ini adalah lansia-lansia yang tangguh, lansia yang smart, lansia yang tetap sehat, yang tetap mandiri, yang tetap aktif, tetap produktif dan tetap bermartabat, agar mereka masih bisa berperan, bisa berkontribusi di tengah-tengah mereka sudah memasuki usia lanjut, tapi dengan mereka sehat, dengan mereka tetap produktif, ini dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk keluarga maupun masyarakat. Nah, kemudian saya ingin sampaikan juga di sini bahwa sebetulnya kata-kata lansia ini, Bu Nur Hayati dan Mirna, ini ada kemarin saya mendapat masukan dari senior-senior kita para lansia. Bang, kalau boleh bisa nggak dirubah sedikit sebutannya? Kenapa? Saya bilang jangan lansia lah. Apa? Saya bilang
yang usia terindah. Karena kenapa? Saya sependapat sebetulnya. Karena begitu indah hidup ini bagi mereka yang sudah mencapai lansia. Karena kenapa? Tidak semua yang muda bisa masuk ke lansia, tapi setiap lansia pasti pernah mengalami muda. Masa muda, betul. Nah, jadi itu harapan kita di masa-masa tua, di masa-masa usia terindah ini, masih bisa beraktivitas, kesehatan terjaga, kemudian masih produktif, masih bisa menyumbangkan, mengkontribusi untuk keluarga maupun masyarakat. Itu Mbak Ruby. Kurang lebih. Iya, kalau kita dengar kata lansia, ada yang alergi nantinya, Pak, ya. Oh iya. Kemarin ada yang tersinggung. Jangan ngomong-ngomong lansia dong. Akhirnya ada juga bilang, tolong senior aja disebut. Angkatan atas ya, senior ya. Nah, kalau di Ibu Kadis sendiri, Bu, ini sebagai Kepala Dinas Dalduk KB sendiri kan juga punya peran di sini, Bu. Silahkan. Iya, jadi memang kita di Dinas DP3A Dalduk KB ya, untuk peran, ya tadi dikatakan oleh Pak Deputi, jangan sebut lansia lah. Ya, usia terindah. Ya. Jadi kaum yang usia terindah ini memang setelah misalnya dia tidak beraktivitas lagi ya, sudah pensiun, memang jangan langsung tinggal di rumah begitu. Kita harus tetap membuat mereka seproduktif mungkin, seinovatif mungkin untuk mereka bisa menghadapi ya ini tadi yang era 5.0 ya, karena kita tidak bisa tolak ini teknologi sekarang ini, walaupun sebenarnya 4.0 ini sebenarnya kita belum bisa dapat ya Pak Deputi ya, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, karena negara-negara maju khususnya seperti Korea, Jepang itu sudah menuju semua ke 5.0, makanya kita juga harus memberdayakan lansia kita ya, bagaimana dia melek teknologi. Ya, inilah yang saya sangat berterima kasih sekali dengan BKKBN ya, membuat sekolah lansia yang kemarin sudah diwisuda 23 orang. Ya, sebenarnya 30, tapi ada juga yang tidak lulus. Ini yang harus, karena seperti kita lihat di luar ya, jangan terlalu jauh lah, kita lihat di Singapura itu lansianya sangat aktif dan produktif sekali. Contoh, walaupun mungkin tidak kerja di kantoran, tapi kan di restoran, di mana, dia itu ikut berperan gitu, membantu pemerintah dan membantu masyarakat, memberikan pelayanan walaupun mungkin terbatas, tidak seperti kita yang masih usia di bawah usia terindah tadi. Tapi mereka punya apa ya, dan ini yang harus kita berdayakan supaya mereka itu tidak, kalau dia tinggal di rumah kan dia tidak ada yang temannya ngomong, itu bisa mereka bisa cepat pikun, tapi dengan dia bisa beraktivitas beraktivitas itu bisa bersosialisasi dengan baik. Ya, penyakit pikun itu ya itu tadi, di kesehatan itu mereka enggak ini tidak sampailah misalnya sampai mereka tetap beraktivitas, mereka tetap dan menjaga kesehatannya dengan baik. Ya. Nah, kalau PKK kan kita tahu ini Bu, banyak sekali punya peran dan bisa menghayo-hayo ya, dan kumpulan ibu-ibu di usia terindah itu juga banyak di usia itu. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Ruby, menarik sekali ya. Saya sangat bahagia sekali dipertemukan dengan Pak Novian, Pak Deputi dan Ibu Ade Mirna yang tentu ahli dalam bidang pemberdayaan lansia tentunya. Alhamdulillah untuk tim bergerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan yang kebetulan masuk di Pokja 1. Kemarin kita mengadakan pemberdayaan kelompok lansia, mengundang 24 kabupaten, dan memang ada ada masukannya kalau bisa jangan lansia ya, karena kelihatannya memang mereka ya senior atau apa, tapi yang paling menarik itu Pak Novian usia terindah gitu ya.
Bahkan ada yang untuk PKK provinsi kita selalu monitoring di 24 kabupaten kota tentang lansia, pembinaan lansia, dan alhamdulillah kreativitas di setiap kabupaten itu luar biasa. Yang menarik sekali adalah kunjungan kami ke BKKBN ya, pembina sekolah lansia, dan kami terinspirasi untuk membuka sekolah lansia di PKK dan untuk di 24 kabupaten kota, karena semuanya mereka akan bertemu dengan teman-temannya senasib, persoalan kesehatan, persoalan sosial, ekonomi. Ini yang punya daya tarik sebetulnya. Ada reuni di situ. Ada reunian, bisa berkeluh kesah gitu. Alhamdulillah itu sangat menarik sekali. Nah, kalau kita boleh tahu nih, kan tadi menarik itu Pak, ada sekolah lansia, tapi jangan dulu Pak ya, simpan-simpan dulu biar pendengar kita penasaran, penonton kita juga penasaran. Saya juga jadi tadi tertantang ya, ada wisuda lansia ini, ada sekolah, ini seperti apa? Nah, sebenarnya apa yang bisa diberikan kepada lansia ini untuk meningkatkan kesejahteraannya? Karena kan biasanya kalau kita lihat nih usia-usia lansia itu sudah ada dititip di panti jompo, apalagi kalau anak-anaknya tidak serumah Pak ya, dititip ke panti jompo. Silahkan Pak Deputi. Jadi begini, terkait masalah kesejahteraan lansia ini sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13. Jadi di sini memerlukan bukan saja perhatian keluarga semata, tapi pemerintah, masyarakat secara umum, para pelaku usaha, kemudian LSM dan sebagainya. Kita semua bertanggung jawab untuk kesejahteraan dan kesehatan para lansia ini. Nah, oleh karena itu banyak cara yang dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana kita BKKBN ada dua pendekatan yang kita lakukan saat ini. Yang pertama adalah melalui Bina Keluarga Lansia. Ini merupakan suatu wadah sosialisasi, diseminasi yang terkait masalah bagaimana menjaga kesehatan lansia, memelihara kesehatan lansia, dan kemudian berkembang menjadi sekolah lansia tadi. Nah, ini dari BKL menjadi sekolah lansia. Nah, sekolah lansia ini sebetulnya adalah sekolah untuk menuju lansia tangguh. Lansia tangguh itu seperti apa? Lansia yang tetap mandiri. Ini yang diinisiasi oleh pemerintah agar tetap mandiri, tetap produktif, tetap aktif, tetap bermartabat kan gitu. Ini dan tetap sehat. Nah, ini salah satu langkah-langkah dilakukan oleh kita semua. Jadi kalau dikatakan sekolah lansia tadi itu adalah tanggung jawab pemerintah, tidak, tanggung jawab kita bersama. Dalam sekolah lansia ini Mbak Ruby itu adalah kegotong royongan dan sifatnya sukarelawan. Dan kita yang belum lansia sesungguhnya harusnya kita sangat peduli karena kita semuanya bercita-cita menjadi lansia. Mempersiapkan diri. Nah, ini dan kemudian BKKBN juga Bu Nurhayati dan Bu Mirna, kita sudah juga membangun tadi dalam kaitan untuk bagaimana memberankan teknologi. Ini kita sudah ada aplikasi Golantang, Go Lansia Tangguh. Ini salah satu aplikasi yang dapat diakses oleh semua orang, baik lansia maupun keluarga lansia. Itu di dalamnya ada terkait masalah bagaimana cara memelihara kesehatan, kemudian bagaimana ada konsultasi kesehatan, itu langsung dijawab gitu. Kalau ada konsultasi, kemudian di situ ada artikel-artikel terkait lansia, termasuk di dalamnya ada kalkulator lansia. Nah, ini apa fungsinya Pak? Fungsinya apa itu? Ini biar lansia itu dia bisa di dalam itu lengkap. Kalau mau bagaimana cara memelihara kesehatan, di situ ada artikelnya, ada caranya, ada ruang konsultasi juga. Ruang konsultasi itu yang memandunya ada dokter kita siapkan. Kita siapkan dan jadi kita terpantau Pak terpantau. Jadi mereka misalnya yang lansia mau bertanya, saya ini sering begini, nanti ada jawabannya, ada. Kemudian, waduh, ternyata ya kalau bangunnya kesiangan gini, itu ada artikel-artikelnya. Kemudian bagaimana agar tetap sehat, harus banyak-banyak sharing dengan teman-teman kan agar pikiran menjadi lebih terang dan tidak cepat pikun. Itu. Nah, ini langkah-langkah lakukan pemerintah. Tapi terus terang aja, sekolah lansia seperti yang kita katakan tadi, itu pada prinsipnya adalah kemandirian dari semua pihak. Tadi Ibu Nurhayati menyampaikan bahwa PKK mau partisipasi, bukan partisipasi saja, tapi betul-betul PKK kita harapkan perannya cukup besar Pak ya. Bukan besar lagi, karena di mana-mana Mbak Ruby kami menyampaikan kalau sekolah lansia ini mau eksis, ayo gandenglah PKK. Itu karena di mana-mana ternyata ketika menggandeng PKK sekolah lansianya maju. Nah, ini harapan kita seperti itu. Bu Dokter Nurhayati, itu harapan kami dengan PKK, termasuk dengan Bu Mirna, itu PKK itu kita gandeng. Karena mereka punya akses yang luar biasa kepada dalam pengambil kebijakan. Jadi itu terima kasih Mbak Ruby itu.
Saya menarik Pak tadi soal aplikasi yang itu satu untuk inovasi ya Pak yang baru Udah lama itu, udah cukup lama sekitar tahun 2020 kalau nggak salah itu sudah kita luncurkan Go Lantang itu. Go Lansia Tangguh. Go Lansia Tangguh. Yang menuju respon dari para lansia dan masyarakat dengan adanya aplikasi ini Pak? Cukup bagus. Sudah bagus. Jadi yang sudah sudah mengaksesnya sudah cukup banyak. Dan sekarang kemarin di tahun ini kita ada lomba sebetulnya ada lomba 1000 artikel lansia. Sudah ada masuk di sana 1000 artikel lansia. Jadi ya pesertanya ada mahasiswa, ada ini, ya monggo silakan. Karena ini adalah bekal untuk para lansia ketika mereka mau baca-baca, mau lihat-lihat kan ini. Nah, nanti kemudian memang ini Bu Nurhayati dan Bu Mirna, Mbak Ruby memang ada sedikit persoalan kita masalah lansia. Tantangan itu Pak ya? Tantangannya. Kenapa? Ternyata lansia kita ini rata-rata pendidikannya di 8 tahun. Jadi SMP pun belum tamat. Ini tantangan. Oleh karena itu alternatif bisa bagaimana? Ya sekolah lansia tadi. Itu. Itu baik, nanti kita akan tanya juga ini ke Pak Deputi sebenarnya di program lansia itu apa saja yang didapatkan. Kita beralih dulu Pak ya. Nanti Pak tahan. Saya ke Bu Kadis dulu. Bu Kadis, ini kan tadi Pak Deputi sudah katakan bahwa ada tantangan. Nah, kalau di Dinas Ibu sendiri ini tantangannya apa ya Bu sebenarnya? Ya, sebenarnya sih tantangannya ya kalau kita bilangnya klasik ya Pak Deputi anggaran, SDM, Jadi memang itu kalau orang mengatakan biar tidak punya duit bisa, ya memang mungkin bisa, tapi tidak seoptimal mungkin karena memang seperti yang BKKBN lakukan ini kan walaupun kita ada sukarela tapi kan paling tidak ya ada beberapa juga yang mesti memang dibiayai ya. Dan inilah juga tantangan kami di Pemprov. Bagaimana walaupun di RPJMD provinsi sudah ada memang jelas-jelas nomenklaturnya mungkin Bu ya. Ya, jelas juga di perencanaan penganggaran, tapi kan ini kita punya keterbatasan anggaran juga dan memang betul-betul kan yang prioritas itu sebenarnya prioritas juga ini anggaran untuk pemberdayaan perempuan ya. Pemberdayaan perempuan prioritas, tapi ada yang lebih prioritas lagi yang harus dilakukan. Makanya kami di Dinas DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan terima kasih sekali dengan BKKBN dengan adanya ini, karena kami nggak punya anggaran untuk itu, tapi ternyata mereka punya anggaran dan itu sudah dilakukan. Demikian juga dengan terima kasih juga kami ucapkan ke Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang khususnya di Pokja 1 ini yang mau mengadakan sekolah lansia untuk di 24 kabupaten kota, karena kami kalau di DP3A Dalduk KB kami nggak punya anggaran untuk itu, walaupun mungkin juga nanti ada kerjasama ya dengan PKK, dengan BKKBN, bagaimana memberikan edukasi khususnya kepada kaum usia terindah ini, usia terindah ini untuk mereka menjadi kaum yang milenial, ya karena kan itu tadi yang saya katakan mau tidak mau suka tidak suka 5.0 ini harus mereka ketahui, walaupun tadi Pak Deputi mengatakan ya rata-rata usia terindah ini mereka pendidikannya itu masih di bawah ya mungkin yang sarjana itu ya sekian persen ya, diantara misalnya 100% yang lansia itu mungkin ya paling 20% lah yang memang betul-betul bisa menggunakan teknologi dengan baik. Makanya tadi dikatakan oleh Pak Deputi ya inilah kita mempersiapkan lansia ini menjadi lansia yang tangguh, ya tidak bergantung misalnya kepada anaknya, kepada keluarganya, betul-betul dia bisa eksis, dia bisa memberdayakan dirinya, dan memang nanti kalau misalnya nanti dia misalnya sakit atau misalnya ya dipanggil oleh Allah, baru dia berhenti berkreasi, baru dia bisa berhenti
berkreativitas, baru dia berhenti untuk eksis ya, di dunianya. Ya, baik, terima kasih Bu Mirna. Baik, sebelum saya ke Ibu Dokter, saya ingin menyapa juga bahwa selain 3 narasumber saya juga saya kedatangan tamu, ada Bapak Kaper di sini, Pak. Terima kasih Pak, mohon maaf ini baru menyapa. Pak Kaper dari BKKBN juga hadir, Pak Sodikin. Bapak juga baru menjabat Pak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung di sini. Nah, Bu Nurhayati, tantangan untuk mengajak ini ibu-ibu di PKK, Ibu, apalagi di usia-usia yang terindah ini, Bu. Kan pasti tantangannya, dan tadi Pak Deputi katakan bahwa rata-rata usia mereka itu usia masih tamatan SD, Pak ya. Ada yang tidak tamat malah. Ya. Rata-rata 8 tahun. Pendidikannya, Pak ya. Berarti sampai kelas 2 SD, sampai kelas SMP rata-rata. Ya, betul. Jadi tentu perlu edukasi yang lebih gerakannya lebih masif ini. Silahkan, Bu. Saya kira tentu bervariasi ya. Kabupaten ya, ada yang usianya pendidikannya seperti itu. Tapi kalau misalnya di PKK untuk kabupaten kota kan sebagian besar ya mereka istri-istri pejabat di eselonnya masing-masing di setiap tingkatan. Jadi kelihatannya pendidikannya lebih tinggi gitu. Tentu saja untuk memberikan edukasi. Memberikan program ya sekolah lansia, insya Allah bisa lebih lancar. Apalagi persoalan kebijakan itu ada di para pimpinan ya bupati, camat dan lurah ya. Apalagi ada Ibu Adi Mirna ini juga salah satu penentu untuk memberikan memberikan pemberdayaan yang ada. Saya kira itu yang sangat penting, insya Allah, karena kelihatannya ibu-ibu lansia yang ada di PKK itu kemarin ini waktu 24 senang sekali. Malah dia bilang, Bu Nur kok bisa ya cuman semalam, boleh nggak ditambah? Karena dia curhat, wah ini kelihatannya keluarganya juga itu terlalu berlebihan, mengkhawatirkan dirinya. Padahal dia enjoy saja, dia senang-senang saja, bahagia seperti pokoknya tidak boleh pergi, tidak boleh kemana-mana. Padahal dia tuh bahagia dengan teman-temannya. Saya kira ini juga edukasi untuk keluarga lansia untuk tidak terlalu khawatir gitu untuk bisa. Betul. Ini sebenarnya perlu digaungkan karena kan kita tahu bahwa di usia lansia itu kan banyak ketakutan dari, anggaplah kayak saya nih Pak, anak-anaknya kan Pak takut nih ketika ibu yang sudah usia lansia jalan sendiri, apalagi sekarang kan banyak yang pikun nih Bu, biasa ditemukan di pinggir jalan. Ini menjadi salah satu tantangan, dan saya pikir juga BKKBN yang merupakan salah satu dinas yang mewadahi keluarga ini pasti sudah punya strategi ya, untuk strategi ada di situ. Nah, Pak Deputi, kalau kita lihat nih Pak Deputi di Indonesia sebenarnya usia terindah lansia itu seperti apa sebenarnya Pak? Jadi begini. Tadi sudah disampaikan sebetulnya bahwa sesuai dengan Undang-Undang 13 itu batasannya 60 tahun ke atas. Walaupun pada hakikatnya banyak juga kalau kita lihat yang sudah 65 tidak kelihatan seperti lansia, kan begitu. Masih sangat energik. Apalagi yang guru besar, para dosen-dosen itu usia 65 masih luar biasa. Nah, tetapi itu melihat dari kasuistik. Tapi secara umum tadi saya katakan bahwa lansia-lansia di Indonesia ini kan begini. Tadi kan pendidikannya rata-rata 8 tahun. Berarti secara umum ini tidak tamat SMP kan. Kalau kita ambil rata-rata, walaupun ada yang sarjana, ada yang mantan pejabat, tetapi itu hanya sedikit sekali persentasenya. Nah, kemudian saya ingin sampaikan Mbak Ruby bahwa Indonesia sekarang ini kan begini. Ada 29,80% rumah tangga ini ada rumah tangga lansia. Ini satu hal. 29,80%. Kemudian 56,73% adalah kepala rumah tangga. Ini luar biasa besar itu. Jadi artinya lansia yang masih menjadi kepala rumah tangga. Itu ada 56,73%. Kemudian 7,25% lansia tinggal sendiri. Dia sendirian, tinggal sendirian. Tanpa pasangan, tinggal sendiri. Apakah itu janda tua, atau keduda tua, kan sendiri. Dan kemudian ada 89,96% tinggal bersama keluarga. Jadi artinya yang paling banyak itu tinggal bersama anak-anaknya, bersama cucu atau bersama ponakan. Nah, inilah tadi yang disampaikan oleh Mbak Ruby bahwa kadang-kadang kita keliru dalam memperlakukan para lansia ini. Karena saking khawatirnya kita nggak disuruh kerja, nggak disuruh ngapa-ngapain.
disuruh makan, tinggal tidur, duduk saja ya. Nah, ini sedikit saya berbagi pengalaman dan cerita. Ini fakta, Bu Doriyati dan Bu Mirna dan Mbak Ruby. Dalam suatu kesempatan saya berbincang-bincang dengan salah satu ibu-ibu. Kebetulan beliau adalah pejabat eselon 2 di salah satu instansi. Beliau ngobrol sama saya, Pak Deputi, saya itu sejak 3 bulan terakhir, ibu saya ikut saya. Tapi selama 3 bulan ikut saya ini tidak pernah tersenyum dan tidak pernah tertawa. Saya bingung, apa salah saya kira-kira. Padahal ibu saya perlaku dengan sangat baik. Saya tidak suruh ngapa-ngapain, ibu istirahat aja, makan-makan aja, nggak saya suruh ngapain. Saya jawab, itulah kesalahan ibu, saya bilang. Loh, kok apa salah saya? Bu, orang tua itu mereka masih mau dihargai. Mereka masih mau dianggap bahwa mereka masih bisa berbuat, kuat, masih bisa. Lalu gimana Pak Deputi? Mulai besok atau mulai sore ini, ibu kalau ada piring kotor minta ibu yang nyuci. Kemudian nanti ibu masih ingat kan masakan yang paling suka ibunya ibu? Oh iya, tolong nanti Bu, saya sudah lama nggak mencicipi makanan ibu buat. Pokoknya suruh nyapu, nggak apa-apa. Apa saya nggak tega? Ibu buktikan nanti. Setelah 3 hari ibu lakukan, ibu telepon saya. Ternyata 3 hari berikutnya beliau telepon, Pak, ibu saya sudah tersenyum, sudah tertawa-tawa, senang sekali saya. Berarti tip yang Bapak sampaikan benar. Nah ini riset yang terbukti, Pak. Itu terbukti. Jadi artinya kadang-kadang saking sayangnya kita pada orang tua, tapi keliru. Kita berdosa, Pak. Betul. Yang pertamanya sebenarnya itu yang pertama. Padahal keliru. Nah, walaupun nanti piringnya nggak bersih, kita ulangi, nggak apa-apa. Walaupun makanannya yang dipasaknya nggak enak, kita bilang enak kan, nggak gampang kan ngucap enak. Waduh, enak sekali masakan ibu, dia pasti senang. Kan gitu. Inilah sebetulnya yang membuat orang tua itu sehat. Karena 80% yang menyebabkan orang sehat itu adalah pikiran. Kebahagiaan. Kalau walaupun kaya, walaupun makan yang tidak kurang, tapi kalau pikirannya nggak sehat, ya udah fisiknya juga tidak sehat. Semuanya akan sakit, akan terganggu. Nah, itu. Kemudian banyak lansia yang sakit dan membutuhkan pelayanan. Nah ini ada yang kalau yang seperti ini ada perlu perawatan jangka panjang selaku saudara keluarga. Ada memang lansia yang tidak mungkin lagi yang memang sudah sakit-sakitan dan tidak mungkin lagi untuk tetap produktif. Nah ini perlu perawatan jangka panjang oleh keluarga-keluarga yang menampinginya. Ini juga harus kita kecuali tadi dia masih kuat, masih bisa berbincang-bincang, masih bisa diskusi sebagai ini harus kita siapkan wadahnya untuk bisa berdiskusi. Oleh karena itu di sekolah lansia ada namanya materi apa? Kelas sharing. Ada kelas sharing. Kelas sharing untuk berbagi cerita. Berbagi cerita. Oleh karena itu saya bilang sama Pak Sadikin, jangan di Jogja aja. Pindah dulu ke Indonesia Timur. Ini nanti pada saatnya lansia. Pada waktu kelas sharing, saya pernah di Jogja, saya pernah di Surabaya, saya pernah di Sulawesi Selatan, saya pernah di Papua. Wah, keren sekali. Ini adrenalinnya ini muncul lagi. Ini luar biasa. Oleh karena itu saya kemarin bercerita kalau bisa saya seluruh Indonesia bisa bertugas. Tapi nggak sampai juga kan. Tapi hari ini saya akan menjadi cerita bahwa hari ini saya bertemu dengan Ibu Dr. Hayati, Ibu Mirna dan Mbak Ruby dalam satu kesempatan di kegiatan hari ini. Ini sebagai bahan salah satu kelas sharing kalau saya sudah lansia. Terima kasih Pak Ruby. Panjang Pak. Dan juga kita sebagai anak muda yang harus mempersiapkan. Saya juga bukan anak muda lagi Pak. Sudah mempersiapkan ke sana karena kita kan bisa melihat bahwa ketika tadi yang seperti dikatakan Pak Deputi bahwa orang usia terindah atau lansia ini pernah melewati masa muda. Nah, anak-anak muda belum tentu berada di usia lansia nanti gitu. Mereka belum tahu seperti apa nantinya ke depan. Oleh karena itu ada suatu ungkapan menua itu pasti. Betul. Tetapi bahagia itu pilihan. Betul. Oleh karena itu persiapkan diri. Harus bahagia Pak ya. Harus bahagia. Nah Bu Mirna, kolaborasi yang dibangun dengan BKKBN ini seperti apa Bu dengan program ini? Tentu pihak dari Dinas Daldu KB sendiri juga pastinya punya program dan ini kan tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu kolaborasi Bu. Silahkan. Ya, kolaborasi dari program ini memang juga kita melakukan edukasi khususnya ke keluarga karena memang kita ini perilaku keluarga itu yang selalu mengkhawatirkan orang tuanya. Nah, apalagi kalau seperti saya berdosa kalau saya suruh ibu cuci piring. Budaya kita. Iya kan kita terlalu
mungkin sayang. terus kemudian nilai-nilai agama itu yang sudah ditanamkan dari kecil, kita nggak boleh berdosa ke orang tua, mungkin misalnya lebih suaranya kita lebih keras dari orang tua itu berdosa, apalagi kalau nyuruh-nyuruh nanti nyapu kan nggak mungkin kita. Tapi dengan caranya harus dengan caranya. Mungkin kalau misalnya itu ya, kalau misalnya dia mau menyapu ya, kalau dia mau menyapu ya tetap ya di ini. Kemudian karena memang membahagiakan orang tua itu bukan cuma sekedar semua disiapin hormon endorfinnya itu harus memang dikeluarkan supaya mereka tidak cepat pikun. Contoh ya, ini nyata juga Pak Deputi, ibu saya tuh kalau ibu saya kan sudah meninggal, tapi kalau saya ingat saya selalu nangis Pak, karena ibu saya itu tiap saya pulang kantor nungguin di teras. Saya cuman bawa kue 2 biji dari kantor kalau misalnya habis rapat, terus dia gembira sekali. Ya karena makanya setiap sore itu walaupun misalnya apapun yang saya lakukan, pasti saya ingat saya mesti mampir nih kalau tidak ada kue ya sebab dari kantor, saya mesti mampir beli, walaupun cuman kalau kita di sini Bu bilang rokok unti dia ya karena dia mungkin kita anaknya ingat ya, jadi dia juga. Dan inilah yang juga kami lakukan edukasi juga, karena mulai pola perilaku, pola asuh ya keluarga itu memang ada di tupoksinya kami Dinas DP3 Dalduk KB, karena bukan cuman lansianya saya, tapi kami mulai dari anak-anak pola asuh dan perilaku keluarga itu ya kami memang sudah melakukan edukasi sejak dini. Dan itu tadi dikatakan oleh Pak Deputi, kalau kami pemerintah ini tidak bisa melakukan sendiri, makanya saya selalu mengatakan harus ada unsur pentahelix di dalamnya. Ya, ada pemerintah, ada dunia usaha, ada masyarakat, kemudian ada media, dengan ada unsur-unsur perguruan tinggi di dalamnya, karena kalau kami melakukan sendiri, pemerintah tidak bisa melakukan itu. Dan di samping SDM-nya terbatas, kemudian anggaran terbatas, tapi dengan adanya unsur-unsur kolaboratif yang kita lakukan ya, insya Allah apa yang kita inginkan khususnya di usia-usia yang bahagia ini, usia karena hormon endorfinnya kita sudah keluarin di usia bahagia, mereka bisa mempersiapkan diri ya, karena kan kalau sudah tua kayak kemarin Pak pantunnya, dia mempersiapkan diri memang untuk dan saran masukan itu lebih banyak diberikan pencerahan ya, khususnya ke agama, karena mereka mempersiapkan diri untuk sudah oleh malaikat. Itu sudah oleh malaikat. Ya, sudah oleh malaikat. Betul-betul dia sudah mempersiapkan diri, dia pikirannya nggak kemana-mana lagi. Walaupun misalnya di rumah dia misalnya masak atau apa, tapi kan kita siapin saja semua di samping-sampingnya, nggak usah gerak-gerak. Kalau mau pakai bumbu-bumbu ya, itu. Tapi itulah tadi hormon endorfin itu yang harus supaya mereka tidak pikun. Ya ini yang kemudian walaupun dia sakit dia tetap merasa sehat. Dan kalau misalnya disuruh tinggal saya duduk tidur pasti tambah sakit. Tapi kalau misalnya disuruh beraktivitas dia tidak. Karena seperti ibu saya dulu, kalau misalnya dia mau ke pasar, saya ke pasar, tapi tetap ada anak-anak yang dampingi. Kalau misalnya dia mau masak, ya masak. Ya. Tapi kan kita itu selalu rindu ya Bu, Prof ya, masakan ibu kita. Ya, saya tuh sampai sekarang kalau itu saya suka rindu masakan ibu saya, tapi saya tidak tahu buatnya, jadi saya suka minta orang di kampung, buatkan saya begini yang seperti ibu saya. Buatkan ya, itu memang yang. Jadi memang program-program kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dengan BKKBN ini sudah Kelop Bu ya. Iya, koordinasi. Justru turunan. Turunan. Karena ikut ambil juga bagian di KB Pak ya. Iya, betul. Jadi itu BKKBN-nya yang ada di kabupaten, tidak ada di provinsi, kan itu. Iya, ini yang kami lakukan, dan ini juga kolaborasi kita dengan tim penggerak PKK mungkin juga nanti bisa berkembang lagi ya Bu Nur ya, mungkin dengan Dharma Pertiwi, kemudian organisasi wanita yang di pemerintah lah, Bayangkari, mungkin bisa kita kembangkan lagi. Mungkin dari BKKBN pusat mungkin bisa mengembangkan berkoordinasi dengan
Dharma Pertiwi pusat, Pak, Bayangkari pusat, kemudian Dharma Yukti pusat, supaya turun ke provinsi, turun kabupaten kota, ini unsur kolaboratifnya, sinergitasnya semakin bagus, dan ini semua dapat tercapai dengan baik. Ya. Kolaboratif dan peran keluarga juga penting. Nah, Bu Dokter, sebagai Ketua Pokja 1 membawahi 24 kabupaten, Bu ya. Ini tidak mudah juga saling koordinasi. Ini kan perlu penguatan satu sama lain. Nah, ini membangun komunikasi, Bu, dengan seluruh jajaran di PKK, apalagi Ibu sebagai Ketua Pokja 1 membawahi 24 kabupaten, Bu, seperti apa ini, Bu, kalau kita? Syukurnya ya dengan teknologi yang ada, teknologi semuanya bisa kita selesaikan, tidak harus offline ya, online juga kita bisa lakukan, video call dan lain, semuanya cara ya untuk memanfaatkan teknologi. Artinya tidak ada kata untuk tidak berbuat ya. Syukurnya bahwa kita ditunjang oleh Ketua Tim Bergerak PKK ya Provinsi Selatan untuk bergerak, dan kalau satu komando itu cepat, Pak. Betul. Gerakannya cepat, Bu ya. Gerak cepat. Jadi kita mengharapkan apa yang disampaikan oleh Pak Deputi dan Bu Andi Mirna, ini kalau kita segera ya bergerak secara masif itu luar biasa. Jadi kita tidak bekerja sendiri-sendiri ya. BKKBN dengan program yang luar biasa, kita bisa replikasi dan tentu tetap bekerja sama dengan BKKBN, bekerja sama dengan Pemberdayaan Perempuan dan PKK provinsi dan Sulawesi Selatan. Inilah yang sebetulnya menjadi program yang harus terrealisasi ya, bukan sekedar wacana tapi harus bergerak. Karena lansia kita ya usia terindah ini semakin banyak, semakin banyak dan butuh perhatian. Ada Pak ini sudah ini saya pernah bertemu dengan tokoh perempuan ya, Pak Deputi dan Bu Andi Mirna. Dia mengeluhnya begini, saya ini tidak terlalu butuh uang, saya butuh anak saya, betul. Butuh anak saya. Mungkin semua kirimannya, segala fasilitas itu saya sudah tidak inginkan lagi. Yang saya inginkan adalah rutin anak saya untuk hadir di di tengah-tengah saya. Saya kira ini juga penting kita menyampaikan bahwa butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh kebahagiaan. Sebetulnya butuh dekapan nih, Bu ya. Ya, kita jadi teringat ini, Pak, ingat keluarga sebenarnya ketika kita jauh dari orang tua. Ternyata bukan hanya apa ya yang butuh, tapi orang tua juga butuh. Biarpun mungkin hanya say hello, Pak ya. Halo Ibu, apa kabar? Mungkin itu yang dibutuhkan oleh orang paling tua. tidak harus, kalau misalnya jauh, rutin lah kita telepon, komunikasi. Si hello saja, video call. Mau rame-rame bisa Zoom. Betul. Karena suatu saat kita akan merasakan hal yang sama. Kesepian. Kalau kita umur panjang, kita bisa masuk lansia, kita juga akan merasakan bagaimana kesepiannya orang tua ketika jauh dari anak. Jangankan sekarang, jangankan nanti, Pak. Sekarang saja ini kalau saya kan udah anak saya 2 orang. Kalau misalnya hari Sabtu Minggu saya tinggal di rumah, anak saya aktivitas apa, suami saya kemana, saya tinggal sendiri. Jadi rumah jadi sepi ya. Akhirnya juga saya juga pergi bergaul lah dengan teman-teman. Padahal sebenarnya kan quality time untuk keluarga itu memangnya enak di Sabtu Minggu. Cuman karena anak kita juga punya aktivitas masing-masing, walaupun saya besok jangan kesini ya karena kita ada kumpul. Saya sudah punya agenda. Ini. Jadi memang ya waktu yang paling indah sekali, berharga sekali untuk kita itu ya di masa anak-anak itu, Pak, karena sudah masih kita bisa rangkul. Begitu anak-anak umur SMP, SMA, apalagi kalau sudah selesai sarjana semua nggak ada lagi. Apalagi ada sekali-kali, ayo kembali bersama-sama ke meja makan. Inilah sebetulnya itu sudah jarang, Pak. Jarang sekali. Jarang sekali itu. Ada putih kita di meja makan, bukannya ngobrol tapi asik dengan handphone, gadget. Oleh karena itu BKKBN kemarin pada waktu Harganas di Sumsel, ada program gerakan kembali ke meja makan, semuanya dilarang megang HP, lalu bersama-sama di satu meja makan bersama. Nah ini dirindukan. Hal seperti ini sebetulnya kita harapkan terjadi paling tidak 1 minggu sekali dalam keluarga. Nggak usah setiap hari. Kalau dulu zaman-zaman belum ada HP, belum ada, harus makan bersama, Pak. Pagi makan bersama, siang, malam. Ini jarang sekali. Kalau saya dulu di waktu kecil, pokoknya habis sholat maghrib harus duduk ngumpul. Dulu
mungkin boleh sekarang nggak ada. Nggak ada. Waktu Dulu bersama keluarga kurang berharga sekarang, ada suatu sebetulnya ini adalah suatu apa namanya nasihat yang bagus di dulu. Kalau keluar maghrib itu nggak bagus. Ya, Oleh karena betul. pada maghrib itu Harus harus ada rumah-rumah. Ya. Tapi itu dulu ternyata itu bagus sebetulnya. Tapi sekarang nggak berlaku lagi. Ya, betul Pak, betul sekali. Makanya quality time dengan keluarga itu sangat kurang. Betul. Nah, Pak Deputi, saya tertarik tadi kita kembali ke sekolah, Pak. Saya pengen tahu dan juga pendengar saya mau tahu dan menonton yang nonton di YouTube kita mau tahu nih, Pak. Apa sebenarnya program dari BKKBN ini dalam sekolah itu, Pak? Nah, apa yang didapatkan para lansia ini, para usia terindah ini, mereka ngapain saja di sana? Gitu. Jadi begini, ada beberapa saya sampaikan ada beberapa program kelanjutan sebetulnya BKKBN. Yang pertama adalah penerapan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan yang berwawasan jangka panjang, Mbak, di Bina Keluarga Lansia. Wadahnya di Bina Keluarga Lansia. Bina Keluarga Lansia ini adalah satu wadah sebagai tempat untuk bersosialisasi, sudah tempat untuk mendapatkan informasi, baik bagi lansia maupun bagi keluarga lansia, terutama terkait dalam penerapan 7 dimensi lansia tangguh. 7 dimensi ya, Pak ya. Kemudian saya ingin juga sampaikan bahwa juga kita tadi ada sekolah lansia, pengembangan dari BKL sebetulnya. Jadi sekolah lansia ini berawal dari kerjasama kita dengan Yayasan Rahma Lansia. Tapi untuk mengembangkan BKL ini akhirnya kita kolaborasikan dengan BKL. Maka berdirilah sekolah-sekolah lansia. Dan saat ini sekolah lansia di Indonesia ini lebih kurang ada 344. 344. Dan ada 34 itu ada di Sulawesi Selatan. Luar biasa. Cuman baru 1 yang wisuda. Gitu Pak ya. Kalau di Jawa itu sudah sangat banyak sekali, makan ada yang sudah S2, ada S3. Tapi kalau S3-nya belum ada yang sudah, baru batas S2. Itu ada jenjangan juga, Pak? Ada. Jadi S1-nya itu bukan strata 1 tapi standar 1, standar 3. Dan ketika mereka selesai diperlakukan di wisuda sebagaimana layaknya di perguruan tinggi. Ini membahagiakan mereka. Luar biasa. Kemarin pengalaman saya waktu di Ambon itu, Bu, ada yang lucu lagi di Ambon itu luar biasa. Jadi di sebelah kanannya para wisudawan, di sebelah kirinya adalah para keluarga. Kemudian setelah itu mereka foto-foto di studio foto, kemudian di rumah mereka syukuran. Ini luar biasa. Inilah yang dinamakan perawatan jangka panjang oleh keluarga dalam bentuk membahagiakan mereka. Jadi mereka tadi pikirannya, jadi mereka senang sekali. Wisuda itu. Kayak euforianya kelihatan. Bahkan kemarin ada yang menangis. Ada yang menangis. Saking bahagianya menangis dia. Tidak pernah terbayangkan akan pakai toga, tapi hari ini pakai toga. Itu dengan dampaknya adalah apa? Mereka yang tadi mungkin agak demam sedikit menjadi sehat, menjadi segar. Nah ini itu karena hormon endorfin. Iya. Semua Nah kemudian kita juga kan di samping ada BKL, ada sekolah lansia, gerakan kita ada tadi Golantang itu disebutkan. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Karena BKKBN ini sebagai instansi pusat sebetulnya hanya menyiapkan norma standar. Pelaksananya ada di mana? Ada di kabupaten kota. Lalu bagaimana peran provinsi? Mengokestranya ada provinsi. Ini provinsi. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mendorong pemerintah kabupaten kota untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini. Salah satunya melalui apa? Melalui tim penggerak PKK. Itu harapan seperti itu. Karena kenapa? Ternyata program-program kelansiaan ini yang banyak sukses itu ketika PKK ada dalamnya. Itu dokter nih. Bahkan ada yang lucu ini, bukan lucu sebetulnya, tapi sangat kebetulan sekali. Jadi pada waktu kita wisuda sekolah lansia di Ternate. Jadi waktu itu saya ada Ibu Ketua PKK-nya, Pak Wali Kota ikut sama-sama. Wali Kota dan ibunya saking senangnya, tahun depan akan dibangun sekolah lansia 2 sekolah lansia setiap kecamatan. Akan dianggarkan di APBD melalui anggaran PKK. Udah, keren sekali. Ini luar biasa, itu sudah pernyataan Pak Wali Kota. Nah, artinya apa? Ketika kita tahu, maka semua akan meliriknya. Kenapa? Karena kita sadar kita juga akan masuk lansia. Kalau Tuhan merestui sampai ke lansia juga. Dan kita semua berdoa dan bercita-cita untuk menjadi lansia. Maka persiapkanlah diri kita sekarang sejak dini dengan cara apa? Dengan cara kita peduli kepada lansia. Nah, itu. Pedulilah dengan lansia. Peduli dengan lansia. Ya. Nah ini
Itu Mbak Ruby yang kami coba bangun bersama-sama dengan stakeholder terkait, baik dengan kementerian lembaga terkait di pusat maupun dengan pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan kemudian ada pihak dari PKK, dari perguruan tinggi, dari swasta. Karena kenapa? Kita untuk memberdayakan lansia ini tidak bisa bergerak sendiri. Pentahelik kata Ibu Mirna tadi. Pentahelik nggak bisa kita bergerak sendiri. Sapu pun tidak ada artinya kalau hanya satu lidi kan. Iya betul Nggak ada Pak, tidak artinya. akan bersih. Tapi kalau kita bersama-sama, maka yang berat bisa menjadi ringan. Yang tadi tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, inilah yang kita harapkan. Oleh karena itu menarik sekali PKK sudah menyambut baik sekolah lansia ini. Mudah-mudahan ini berkembang. Sulawesi Selatan akan menjadi salah satu contoh nanti bagaimana peran PKK yang luar biasa untuk sekolah lansia dalam rangka memberdayakan lansia untuk menuju lansia tangguh dan smart. Ini kurang lebih bisa menjadi pilot project mungkin ya, karena Sulsel bisa menjadi pion mungkin Pak. Ya di mana PKK berada di dalamnya. Ya betul. Nah ke Bu Dokter nih Bu, gimana nih Bu? Dari tadi PKK nih kita. Terima kasih kepercayaan ke PKK ya. 2 tahun yang lalu Pak Deputi, malah kami buat lomba lansia tangguh. Indikatornya dari BKKBN. Betul. Jadi kita merujuk ke 7 dimensi lansia tangguh. Jadi dimensi spiritual, dimensi sosial, dimensi emosional, dimensi fisik, dimensi intelektual, dimensi profesional, vokasional, dan dimensi lingkungan. Jadi memang kita sudah jatuh cinta nih sama lansia ya, program lansia, sehingga insya Allah kita akan mewujudkan itu. Ya paling tidak menjadi pilot project di provinsi dulu lah. Karena kita ini kan sudah masuk kelas lansia dan kita insya Allah sama Ibu Andi Mira nanti wisuda. Tapi sekarang ini mau wisuda dulu. Dan nanti kita yang wisuda. Oke. Nah kalau BKK kalau dari Dinas Daldo KB ini Bu, kalau melihat apa yang tengah dilakukan oleh BKKBN dengan adanya program sekolah bagi lansia ini, melihatnya seperti apa ini Bu? Ya ini sangat sangat ke depan itu sangat bagus sekali ya. Sangat bagus sekali, dan inilah memang yang kami sangat harapkan sekali, karena ke depan ini kan lansia ini jangan kita tinggalkan suruh saja tinggal dan jangan lagi ada lansia yang mengisi panti jompo. Ini yang kami sangat harapkan. Jangan lagi ada lansia, kalau bisa kita zero ya nanti. Ini cita-cita kita. Ada gerakan harus ada gerakan yang masif untuk menserokan panti jompo itu. Jangan lagi ada yang walaupun misalnya kalau misalnya kan dikatakan tadi Pak Deputi ada lansia yang kepala rumah tangga kan, kalau di Dinas DP3 namanya PK, perempuan kepala keluarga. Kepala keluarga. Jadi inilah yang harus kita berdayakan, inilah yang harus kita berikan pengembangan kapasitas, bagaimana mereka bisa mandiri, bagaimana bisa tangguh, apalagi di era seperti sekarang ini ya, bukan cuman tangguh di keluarga, tapi memang di dalam kehidupan dia harus lebih bersiap diri menghadapi era. Contohnya kan di era 4.0 kan menggabungkan antara dunia maya dengan dunia nyata gitu. Bagaimana misalnya misalnya lansia ini diberikan edukasi bagaimana berkebun hidroponik kayak kemarin Pak. Dia bisa mengembangkan itu, kemudian menjual hasilnya itu bisa kan lewat online, tidak perlu lagi dia bawa ke pasar hasil kebunnya, tapi kan bisa lewat online, orang bisa datang ke rumahnya. Jadi ini semualah yang mungkin sangat manfaat yang ada di sekolah lansia yang bisa nanti dikembangkan ke depan untuk itu tadi cita-cita kami menserokan panti jompo. Gak ada lagi orang walaupun misalnya anaknya tidak mau terima lagi mengurus, tapi kan dia bisa mandiri. Dan di panti jompo itu kan kalau misalnya dia bergaul juga ternyata mereka memang bisa mandiri ya, dia bisalah dilatih. Misalnya kalau mereka memang sukanya berkebun, dia berkebun. Kalau suka masak
masak, diajar masak-masak. Hasilnya nanti kan kembali ke dia. Nah, untuk mensejahterakan hidupnya mereka dan dia tidak tergantung lagi ke orang lain. Atau anaknya. Baik, saya langsung ke Bapak, Pak Deputi, Bu Mirna dan juga Bu Kadis dan juga Bu Doktor. Ini terkait dengan program 2024 dengan program lansia dengan era society, Pak ya. Ini seperti apa ini Pak di tahun 2024 nantinya? Jadi begini, di tahun 2024 target apa ya? Era teknologi ini, informasi ini luar biasa. Kita tidak bisa menghindar. Betul. Oleh karena itu kita harus persiapkan bahwa dalam program-program kelansiaan ini harus didukung juga dengan informasi dan teknologi yang memang harus kita hadapi. Nah, dalam kaitan ini memang kita tadi saya sampaikan di depan, kita sudah punya golantang. Ini sebetulnya dalam rangka memanfaatkan teknologi. Jadi para lansia dan keluarga lansia untuk mendapatkan informasi seputar pemeliharaan kesehatan ada di golantang, di aplikasi golantang. Ini salah satu yang kita persiapkan. Nah, kemudian kita juga kembangkan golantang ini yang berbasis Android dan website. Jadi ada dua, satu berbasis Android dan sudah dua berbasis website. Nah, kedua ini bisa diakses melalui Play Store, bisa kita akses untuk mendapatkan aplikasi ini. Nah, ini salah satu kemudahan. Jadi tidak harus nanti misalnya mau bertanya tidak harus langsung dengan Pak Sadikin kan, tidak perlu langsung dengan stafnya Pak Sadikin, tapi bisa kita melalui golantang kita mendapat informasi seputar kehidupan lansia, artikel lansia, kalkulator kesehatan, bagaimana memelihara kesehatan, termasuk berkonsultasi. Itu kita siapkan ruang itu dengan menggunakan informasi dan teknologi IT ini. Nah, ini yang kita coba. Nah, yang coba kita bangun. Kemudian sampai secara detail, ini ada beberapa fitur golantang. Yang tadi saya sampaikan ada artikel, ada informasi, ada kalkulator kesehatan, kemudian ada konsultasi, ada lokasi fasilitas-fasilitas yang kelanjutan. Termasuk di situ ada kita juga memberikan informasi terkait masalah fasilitas yang tersedia. Terkait masalah kelanjutan. Itu banyak informasi yang disiapkan di golantang ini. Nah, kita menjawab tantangan era society tadi. Inilah salah satunya adalah aplikasi golantang. Tapi bukan sekarang, justru beberapa tahun lalu ini sudah dimulai. Gerakannya sudah jalan. Sudah jalan, cuman tapi sosialisasinya masih kurang begitu. Masif. Nah, tahun depan kita punya satu target, minimal setiap kabupaten satu sekolah lansia. Satu kabupaten sekolah lansia. Satu kabupaten satu sekolah lansia. Tapi untuk Sulsel sudah lebih. Kabupatennya hanya 24. Sekolah lansia sudah 34. Berarti lebih 10. Tapi kita tidak tahu apakah sebuah kabupaten sudah ada. Belum tentu, bisa saja nanti numpuk di satu kabupaten kan. Mungkin di Makassar ada 10 justru, kan begitu. Betul. Nah, di gua 10. Ternyata ada kabupaten yang belum. Tapi kita harapkan tahun depan minimal satu kabupaten satu sekolah lansia. Ini. Jadi ada target. Berarti tahun depan minimal ada 514 sekolah lansia. Tapi sekarang sudah ada 344. 44. Ini luar biasa. Dan ini harapan kita seperti itu. Itulah kira-kira kita menghadapi masa depan, teknologi kita jadikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan aktivitas. Itu Robi. Baik, Ibu Mirna? Ya, program kami ke depannya itu tadi kolaborasi sinergitas program antara BKKBN dengan PKK bagaimana mendirikan sekolah lansia. Jadi kalau misalnya di Ibu Nur mengatakan kita PKK akan membuat sekolah lansia 24 kabupaten kota, mungkin nanti Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota akan membuka sekolah lansia di perkecamatan, nanti kecamatan sampai ke desa, ke kelurahan atau ke desa. Jadi bisa saja mungkin nanti seluruh desa ada sekolah lansia. Jadi bisa nanti kita lebih berapa puluh ribu desa dan kelurahan itu bisa mungkin tercover dan itulah memproduktifkan kembali memproduktifkan kembali usia-usia yang terindah ini bisa menjadi lebih tetap usia produktif. Tetap produktif, tetap tetap bergembira menghadapi mungkin keindahan hidup. Itu tadi dia bergembira dan masih bahagia menghadapi tadi itu yang malaikat yang akan wisudanya. Wisudanya juga jadi memang semua ini
yang kita lakukan ya itu juga akan menjadi nanti salah satu monitoring dan evaluasi dari Dinas DP3A Dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang khususnya pemerintahan di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, Ya. Ibu Dokter, Iya. silakan. Baik, ini PR ya Iya. untuk kami dan insya Allah kita akan realisasikan minimal untuk awal di tahun 2024 satu kabupaten satu sekolah lansia. Siap. Saya setuju apa yang disampaikan Ibu Andi Mirna tadi bahwa sebaiknya ya kita polafi setelah kabupaten ke kecamatan lagi menularkan ke kelurahan dan desa. Itu insya Allah yakinlah bahwa lansia akan bahagia ya karena semua bergerak dan tentu saja ya yang sangat menggembirakan adalah difasilitasi dan diperhatikan semua kebutuhan yang ada. Jadi bukan uang segalanya tetapi tentu perhatian dan kontribusi semuanya ya masyarakat, keluarga dan pemerintah. Mungkin satu tambahan mungkin barangkali Mbak Ruby ya mungkin ini persiapan dari BKKBN kali ya Pak ya. Kan kalau misalnya kita mau adakan sekolah lansia paling tidak kan ada narasumbernya ya kalau kita kan di kota kan gampang kemarin kayak ada profesor tapi untuk yang orang yang di desa-desa ini mungkin bisa diberikan ya apa ya semacam diklat lah atau kursus ada pembekalan ada pembekalan ada khusus untuk yang apalagi 7 dimensi ini kan nggak semua orang punya keahlian ya jadi paling tidak ya inilah yang harus dipersiapkan lebih awal jadi nanti begitu ya ini juga berjenjang ya Bu Nur jadi misalnya provinsi diberikan pengembangan kapasitas untuk menjadi narasumber panggil lagi orang kabupaten kota berjenjang sampai turun ke bawah jadi bukan di BKKBN sepenuhnya tapi kan ini ya unsur kolaboratif sinergitasnya kelihatan sampai ke puskesmas kita ada karena kalau misalnya kita ke BKKBN kan pasti anggarannya SDM-nya juga terbatas jadi ya makanya ini saling bersinergi bagaimana dalam bentuk penganggaran dan penyediaan SDM yang ada mungkin itu saya mungkin bisa ke Pak Kaper nih sedikit aja Pak mungkin ada yang bisa disampaikan mumpung Bapaknya ada di sini sekiranya mungkin juga bisa kita dengar karena kalau saya sendiri biasa lihat di lapangan saat liputan Pak tapi kan pendengar yang mungkin mau lihat nih mau dengar juga Pak apa sih sebenarnya sekalipun ada Pak Deputi mungkin silahkan Pak Kaper silahkan. Baik terima kasih kami dari perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan tentunya bahagia pada siang sore hari ini karena kami bisa menghadirkan para pakar ahli yang terkait dengan lansia karena beliau juga pra lansia. Setahun lagi akan menuju akan menuju. Iya. Akan ke lansia. Saya 5 tahun lagi. Terkait kami coba akan menanggapi terkait dengan Bu Mirna tadi, Ibu Kadis bahwa untuk kegiatan sekolah lansia memang perlu sebanyak-banyaknya kita mendapatkan orang yang bisa memberikan ilmunya kepada kelansiaan. Kami BKKBN biasanya ada namanya TOT, Bu. Jadi ada pelatihan dulu sebelum terjun ke masyarakat, kita TOT, kita beri sosialisasi pelatihan agar pembekalan keilmuannya supaya nanti itu waktu turun ke lapangan menjadi dosen atau guru untuk sekolah lansia besarnya itu sudah pas gitu. Biasanya kami juga kerjasama dengan IRL Indonesia Ramah Lansia itu yang memang menangani. Nanti coba kami undang beliau, terus kami akan koordinasi dengan pemerintah provinsi melalui tim penggerak PKK sama Ibu Kadis dari KB-nya provinsi bersama-sama nanti mengikuti TOT bersama. Mudah-mudahan nanti yang sekarang masih terbentuk 34 sekolah lansia, mudah-mudahan tahun 2024 nanti semakin banyak berapa kali lipat baik. lansia tersebut. Sampai kita sama dengan jumlah BKR. Baik Pak, sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin disampaikan Pak dari Pak Kaper dulu, terus Pak Deputi, Ibu Kadis dan Ketua Pokja. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kami mengharapkan peran serta semua stakeholder untuk bagaimana para lansia kita yang semakin hari semakin banyak, bahkan total lansia sekarang itu sekitar 10% Bu, ya, di Sulawesi Selatan yang sudah
usia harapan hidupnya itu cukup tinggi. Inilah kita bersama-sama bagaimana lansia ini bisa lansia menjadi tangguh, lansia yang smart itu. Saya kira gitu. Terima kasih Pak Kaper, Pak Sadikin. Silahkan Pak Deputi, Pak Nopian. Jadi kebetulan sini ada Ibu Nur Hayati yang beliau juga aktif di perguruan tinggi. Saya titip pesan satu Ibu. Ya. Ayo, ada kerjasama dengan perguruan tinggi. Karena kita di BKBN Pusat itu bekerjasama dengan Universitas Raspati, satu sekolah lansia. Raspati kemarin bahkan wisudanya luar biasa. Jadi mahasiswa Urindo juga hadir. Jadi persis seperti wisuda di perguruan tinggi benaran. Ya, jadi ini perguruan tinggi juga tampil, juga ambil bagian melalui yang lembaga pengabdian masyarakat, lembaga pengabdian masyarakat itu bisa. Jadi nanti ada PKK, kemudian ada pihak pelaku usaha atau swasta, perguruan tinggi, pemerintah daerah. Ayo, kalau kita semua bergotong royong, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Oleh karena itu kolaborasi, bekerjasama, gotong royong, dan sifatnya, ayo kita saling mendukung untuk program kelanjutan ini. Maka terkait masalah kelanjutan dapat kita selesaikan. Itu. Demikian Mbak Robi. Terima kasih Pak. Silahkan Bu Kadis. Ya, harapan kami khususnya di DP3 dan Lukab Provinsi Sulawesi Selatan, mudah-mudahan dengan adanya sekolah lansia yang diinisiasi dari BKKBN Pusat, seperti tadi saya katakan ya, ini sosialisasinya harus secara masif karena tadi yang Golantang ini kan dari tahun 2020 ya. Ya 2020 tapi kan belum banyak orang yang tahu. Belum banyak orang yang tahu. Jadi dengan adanya sekolah lansia ini nanti mungkin bisa yang Golantang ini bisa lebih tersosialisasi dengan bagus, dan tadi saya katakan nanti panti-panti jompo itu udah nggak ada lagi isinya. Kalau bisa nolkan itu serokan panti jompo, karena memang kita harus betul-betul memberdayakan ya usia bahagia ini, usia terindah ini untuk memang berkontribusi di kehidupan kita sehari-hari di masyarakat, dan mereka juga bisa memberikan mungkin semacam nanti motivasi kepada anak-anaknya gitu, walaupun misalnya dia sudah tua, tapi ya tidak, kan sekarang anak-anak karena terlalu dimanjakan oleh teknologi sekarang kan anak-anak malas mau makan saja cuman Gojek. Kalau dulu kan kita masih usaha, kita pergi. Jadi dengan adanya usia-usia lansia seperti ini bisa juga nanti menjadi contoh buat anak cucunya ke depan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan Bu Dokter. Kasih Pak Ruby ya, Pak Deputi tadi menyarankan ya, ada keterlibatan perguruan tinggi. Kebetulan saat ini saya diamanahkan jadi rektor. Pas betul. Alhamdulillah. Langsung. Gayung bersambut. Rektor Institut Parahikmah Indonesia Asia Sulawesi Selatan. Insya Allah kami menyambut ya, dan kami akan bergerak karena kebetulan selain di PKK Pak, saya juga wakil ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Selatan yang sangat peduli tentang kependudukan dan lansia tentunya. Insya Allah kami Pak Sadikin akan meneruskan ke Pak Kaper nih. Pak Kaper. Itu gayung bersambut. Udah bersambut langsung nyambung. Ini duduk bersama akhirnya ada solusi Pak. Ini ada solusi. Udah ngelik. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak para narasumber sudah hadir di sini, sudah memberikan pencerahan buat para pendengar kita dan juga yang nonton melalui channel YouTube kita dan melalui streaming Pak. Karena streaming itu kan bukan hanya Kota Makassar bisa dengarnya, bisa sampai ke luar negeri pun bisa. Jadi kiranya apa yang disampaikan hari ini bisa kita petik bahwa keluarga itu menjadi salah satu yang keluarga yang utuh itu bukan dari segi materi, tetapi bagaimana kita bisa merangkul keluarga kita ya dengan baik, pulang dekapan Mbak ya, pulang mendekap dengan karena tadi seperti katakan Bu Dokter bahwa uang bukan segalanya, tetapi uang dibutuhkan Bu sebenarnya, tapi bukan segalanya untuk membahagiakan. Jadi kebahagiaan itu ketika kita berkumpul bersama. Baik. Silahkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di sini, sudah memberikan satu inspirasi buat kita semua hari ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Kita akan datang lagi dengan isu yang berbeda, tentu saja melalui siaran
kami di sini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik.